Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku akan buat wajit kentan gula merah. Ini rasanya enak, lembut dan legit. Untuk cara pembuatannya simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan juga tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya di sini udah aku siapkan sebanyak 1 kg beras ketan. Ini udah aku rendam semalaman ya teman-teman, dan ini udah aku cuci bersih juga. Nah, kemudian saatnya kita mengukus ya. Ini kukusannya sudah hangat, enggak harus panas ya. Kita tuang semuanya. Kebetulan aku mau buat sedikit agak banyak ya teman-teman. Ini untuk acara selamatan di rumah. Kita tuang dan kita ratakan. Jangan lupa ini diratakan juga ya beras ketannya ini, supaya nanti matangnya merata. Kemudian kita kukus selama 20 menit ya. Nah, ini udah 20 menit. Ini udah setengah matang ya teman-teman, tapi ini udah kerasa matangnya. Kita angkat dulu. Maaf ya teman-teman, suaranya agak sedikit bindeng. Kemudian ini kita tambahkan 400 ml air panas. Ini bisa diganti dengan air santan ya. Di sini aku menggunakan air panas biasa. Ini untuk aronnya. Lalu jangan lupa ini diaduk sampai benar-benar merata. Tambahkan sedikit, ini sampai 400 ml aja. Kemudian ini kita kukus lagi. Kita masukkan ketan yang udah kita aron tadi ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam kukusannya. Kemudian ini kita kukus sampai 20 menit atau sampai benar-benar matang ya. Setelah 20 menit ini udah matang. Kemudian ini kita angkat dengan kukusannya juga ya. Kita masukkan santan sebanyak 700 ml. Ini dari 1 butir kelapa ya teman-teman, atau bisa menggunakan santan instan. Kita masukkan daun pandan dan sedikit garam. Kita aduk-aduk sampai benar-benar dia nanti berubah menjadi apa ya namanya, dia berubah sedikit agak berminyak-minyak gitu santannya. Nah, ini udah lama banget masaknya, ini udah mulai ada minyaknya. Kemudian kita masukkan gula merah sebanyak 500 gram. Ini udah aku sisir tipis-tipis ya teman-teman, supaya ini lebih cepat. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir. Kalau misalnya ini terlalu manis, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Tapi ini menurutku ini udah pas banget manisnya, nggak kemanisan dan nggak kurang juga. Nah, setelah dia mulai mengental dan sudah berubah menjadi karamel, kita aduk-aduk sebentar. Ini supaya tidak mengerak di bagian bawah. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita masukkan ketan yang udah kita kukus tadi ya.
itu gampang banget bikinnya dan bahannya juga simpel banget. Cuma bedanya proses masaknya agak sedikit lama ya teman-teman. Jangan lupa ini diaduk-aduk terus, ini supaya tidak mengerak di bagian bawah karena ini mudah gosong. Kita aduk-aduk terus. Pokoknya nanti ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai air gulanya ini benar-benar menyerap. Nah, ini daun pandannya kita buang dulu ya. Untuk mengaduknya ini harus benar-benar cepat ya teman-teman. Nah, untuk pengadukannya ini aku ganti menggunakan centong kayu yang sedikit besar karena ini sedikit sulit ya, udah mulai terasa berat. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Kemudian kita angkat. Untuk loyangnya ini udah aku olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket nanti saat ngelepas. Kalau misalnya teman-teman punya daun pisang atau bisa dialasi dengan plastik juga boleh ya. Ini aku olesi menggunakan minyak aja. Nah, kemudian kita masukkan wajit yang udah kita masak tadi ke dalam loyangnya. Untuk tingkat ketebalannya ini disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh tebal dan boleh sedikit tipis juga boleh. Ini wangi banget teman-teman dari gula merahnya. Dan juga pandannya juga enak banget wanginya. Kemudian ini kita ratakan menggunakan spatula atau boleh menggunakan tangan juga boleh ya. Cuma kalau menggunakan tangan ini agak sedikit panas banget, jadi aku nggak tahan ya. Aku menggunakan spatula aja atau menggunakan centong nasi juga boleh, dirata-ratakan aja ya teman-teman. Nah, ini hasilnya yang udah aku tuang ke dalam loyang semuanya. Kemudian ini kita diamkan selama semalaman aja atau sampai benar-benar padat ya teman-teman si ketannya ini. Kita tunggu sampai besok ya. Nah, ini udah aku diamkan semalaman. Ini jadinya bagus banget ya teman-teman. Ini udah padat banget. Kita sisir dulu bagian pinggirannya ini supaya tidak menempel karena ini sedikit menempel ya. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang kesulitan lebih baik dialasi dengan plastik atau daun pisang. Karena aku sudah terbiasa seperti ini, jadi ini aku udah biasa banget ya teman-teman. Kemudian ini kita balik dulu. Nah, ini dia nih teman-teman, bagian bawahnya ini sedikit menempel tapi ini gak hancur sama sekali ya. Bagian beras ketannya ini masih terlihat bagus. Kemudian kita potong-potong. Untuk besar kecilnya ini disesuaikan selera aja ya, mau dipotong kecil-kecil boleh atau persegi panjang juga boleh. Ini tuh teksturnya lembut banget dan untuk rasanya udah nggak diragukan lagi nih teman-teman, enak banget. Jadi kalian harus coba di rumah ya. Nah, kita potong sama seperti yang pertama ya teman-teman. Nah, ini hasilnya yang udah aku potong-potong. Ini bagus banget dan wangi banget. Hasilnya benar-benar banyak banget ya teman-teman. Untuk warnanya juga bagus banget. Kemudian kita ambil satu potong, ini akan aku cobain. Ini terasa banget, dia itu lembut dan gak alot sama sekali. Ini aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak banget, manisnya pas.
dan ini bener-bener lembut, legit. Pokoknya ini kalian harus cobain. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan juga ya tombol notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking.